Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf pada hari ini sudah selesai dilaksanakan. Dan pada persidangan ini tadi Majelis Hakim sempat mencecar Verdi Sambo soal apa yang sebetulnya terjadi di Duren 3 atau saat kejadian penembakan di tanggal 8 Juli 2022 yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dijabarkanlah oleh Verdi Sambo mulai dari di rumah saguling itu seperti apa, di mana ia memanggil Ricky Rizal untuk membackup atau apakah ia siap juga untuk menembak Yosua apabila ia melawan saat Verdi Sambo mengkonfirmasi soal pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati yang diduga dilakukan oleh Yosua Huta Barat. Lalu Ricky Rizal menyatakan bahwa ia tidak sanggup atau ia tidak menyanggupi permintaan tersebut, dan selanjutnya Verdi Sambo memanggil Richard Eliezer untuk melakukan hal tersebut atau membackup dan juga menembak Yosua apabila ia melawan. Dan selanjutnya beralih ke rumah Duren 3 saat kejadian penembakan. Tadi juga Majelis Hakim sempat mencecar Verdi Sambo soal permintaan hajar cat saat kejadian penembakan atau sesaat sebelum kejadian penembakan itu terjadi. Dan tadi Verdi Sambo juga sempat menjelaskan bahwa perintah hajar cat itu tidak dimaksudkan untuk menembak Yosua atau membuat Yosua Huta Barat ini meninggal dunia, di mana memang kematian Yosua ini tidak dikehendaki oleh Verdi Sambo sebetulnya. Dan sebelumnya tadi juga jaksa penuntut umum sempat mencecar atau menanyakan ke Verdi Sambo soal apakah ia pernah mengikuti tes uji kebohongan atau tes poligraf. Dan tadi juga Verdi Sambo mengamini pertanyaan JPU tersebut dan bertanya, di mana tadi JPU menyatakan bahwa apakah pertanyaan yang disampaikan ketika ketika Verdi Sambo ini menjalani uji poligraf, dan Verdi Sambo menjawab bahwa pertanyaan tersebut adalah apakah ia menembak Yosua atau tidak. Dan Verdi Sambo menjawab ketika ditanya pertanyaan tersebut adalah ia tidak menembak Yosua. Dan lalu jaksa penuntut umum ini bertanya kepada Verdi Sambo apa hasil dari uji poligraf tersebut, dan Verdi Sambo menjawab bahwa hasilnya adalah ia tidak jujur atau berbohong. Dan setelah itu JPU juga menyudahi pertanyaan, lalu Verdi Sambo meminta hakim untuk menjelaskan bahwa sebetulnya poligraf ini tidak bisa dijadikan pembuktian dalam pengadilan atau dalam persidangan dan hanya bisa menjadi pendapat saja. Dan juga Verdi Sambo di sini merasa di-framing dan juga meminta media untuk tidak memframing dirinya dan juga menyatakan apabila seperti dia berbohong begitu. Dan juga selanjutnya tadi berdasarkan kesaksian Sambo pada hari ini, Eliezer atau Richard Eliezer terdakwa juga sempat membantah kesaksian-kesaksian yang diberikan oleh Verdi Sambo hari ini, diantaranya mulai dari perintah atau perintah membackup Verdi Sambo saat di rumah saguling, di mana Richard Eliezer merasa tidak pernah ditanya apakah ia siap untuk membackup, dan juga ditanyakan apakah ia siap untuk menembak Yosua apabila ia melawan. Dan yang Eliezer bilang adalah Verdi Sambo itu meminta Eliezer untuk menembak Yosua dan juga menjabarkan atau menyampaikan skenario apa yang akan dijalankan di Duren 3. Selain itu, Eliezer juga menjelaskan bahwa Verdi Sambo juga sudah atau pernah memberikan kotak amunisi sebelum kejadian di Duren 3 tersebut, dan juga meminta Eliezer untuk mengisi atau menambah amunisi di senjata apinya. Dan juga selanjutnya tadi juga beberapa terdakwa atau terdakwa lain yaitu Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf sempat memberikan bantahan juga terkait dengan kesaksian Verdi Sambo, namun tidak selengkap yang Richard Eliezer katakan. Sementara itu untuk jadwal sidang di sidang Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal ini akan dilanjutkan di hari Senin depan di tanggal 12 Desember 2022 dengan agenda pemeriksaan yaitu terhadap Putri Chandrawati sebagai saksi.